Assalamualaikum, kali ini di materi PKN kelas 9 akan dibahas mengenai bentuk kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Materi kali ini merupakan materi bab baru di bab ketiga, di mana merupakan lanjutan dari materi setelah PTS. Nah, oke. Sebelumnya jangan lupa untuk di like, komen, subscribe, serta juga di-share ke teman kalian supaya dapat mendapatkan materi ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan materinya. Di mana materi yang akan dibahas kali ini tentang kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, dan yang kedua tentang setelah perubahan, dan ketiga bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia, yang keempat perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia. Yang pertama dulu kita bahas tentang kedaulatan menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan, di mana Indonesia adalah salah satu negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Hal ini terlihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya dijelaskan pula dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Menurut pasal tersebut, maka MPR merupakan penjelmaan rakyat Indonesia sebagai satu-satunya lembaga yang memegang kedaulatan rakyat sepenuhnya. Lalu yang kedua tentang kedaulatan menurut UUD 45 setelah perubahan. Perubahan UUD 45 ketiga tahun 2001 diantaranya mengubah rumusan pasal 2 ayat 2 UUD 45 yang bunyinya menjadi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan rumusan pasal 2 ayat 2 UUD 45 tersebut membawa konsekuensi dan implikasi yang signifikan terhadap fungsi dan kewenangan lembaga negara, terutama pada lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan rakyat sepenuhnya. Dengan demikian, MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lalu ada bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia yang ketiga, di mana ada negara kesatuan dan juga negara serikat. Contoh-contohnya ya, di mana menurut teori modern, bentuk negara saat ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu negara kesatuan atau unitaris dan negara serikat federalis. Yang pertama negara kesatuan, di mana contohnya ada Indonesia, Filipina, Belanda, Jepang, Yunani, Italia, dan lain-lain. Pokoknya kalau negara kesatuan itu banyak contohnya. Lalu maksud dari negara kesatuan itu apa? Negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, yang dimaksud dalam negara tersebut hanya terdapat satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Di mana di dalam negara kesatuan itu hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat, yang memiliki kekuatan dan wewenang tertinggi dalam urusan pemerintahan, sehingga dapat memutuskan segala sesuatu di negara tersebut. Lalu ada ciri-ciri dari negara kesatuan itu apa? Yang pertama, hanya memiliki satu kepala negara, terdapat satu konstitusi atau undang-undang dasar, mempunyai satu dewan menteri atau kabinet, dan terakhir memiliki satu lembaga perwakilan. Jadi di mana dalam negara kesatuan itu terbagi menjadi dua macam lagi, yang dimana ada negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yang dimana negara kesatuan dengan sistem sentralisasi itu apa? Dimana salah satu negara kesatuan yang mana pemerintahan pusatnya dalam negara tersebut memegang seluruh pemerintahan semua bidang, sedangkan daerahnya hanya melaksanakan program yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Jadi sentralisasi, sentral, pusat. Jadi yang pusat yang mengatur segalanya sih. Sedangkan kalau pemerintah daerahnya itu cuma hanya menjalankan program yang dibuat oleh pusatnya seperti itu. Lalu kalau bedanya dengan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi itu apa? Dimana kalau negara kesatuan dengan sistem desentralisasi itu negara kesatuan yang mana pemerintah pusatnya itu tidak memegang seluruh kekuasaan pemerintahan, sehingga sebagian kekuasaan itu diberikan kepada daerah-daerah yang ada di negara tersebut, di mana negara kesatuan tersebut memiliki ciri-ciri yang melekat seperti dekonsentralisasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan. Jadi
pembagian tugasnya itu jelas. Jadi mana pusat itu tidak seluruhnya memegang uh, pemerintahan, kekuasaan pemerintahan, di mana daerah itu diberikan tanggung jawab seperti itu. Lalu ada contoh negara serikat, yang dimana contohnya itu ada Amerika Serikat, Rusia, dan juga Australia, di mana negara serikat itu adalah negara yang bersusun jamak, di mana di dalam suatu negara masih terdapat negara lagi yang bisa disebut negara bagian. Negara-negara bagian tersebut semuanya berdiri sendiri, tetapi kemudian membentuk suatu ikatan antar negara dan menggabungkan diri dalam suatu federasi dan membentuk pemerintahan federal, di mana ikatan yang dibentuk itu sifatnya tetap atau fix, di mana negara-negara bagian yang sudah bergabung tidak boleh keluar masuk dari negara serikat tersebut. Di mana pada negara serikat itu juga terbagi menjadi dua pemerintahan, di mana pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Dengan demikian, dalam negara serikat itu ada urusan yang harus dikelola oleh negara federal dan ada urusan pula yang tetap dikelola oleh negara bagian. Ciri-ciri negara serikat, di mana kepala negara yang telah dipilih rakyat itu bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Tiap-tiap negara bagian memiliki wewenang untuk menyusun undang-undang dasar sendiri. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam negeri maupun luar negeri. Lalu selain bentuk negara di atas tadi, ada pula bentuk negara lainnya, yaitu ada konfederasi dan serikat negara. Di mana contoh negara konfederasi itu contohnya dulu Malaysia dan Singapura itu menjadi satu gabungan ya, menjadi satu gabungan dua negara tapi menjadi satu gabungan pemerintahan seperti itu pada saat dulu. Lalu ada konfederasi, adalah bergabungnya beberapa negara yang berdaulat penuh, di mana serikat negara adalah suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimah dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi yang diadakan oleh semua negara anggota yang berdaulat. Ini serikat negara ini biasanya kayak negara-negara yang baru nih, yang kayak negara-negara kepulauan yang di daerah Samudra Pasifik gitu ya, yang negara-negara kepulauan kecil yang akhirnya bergabung menjadi sebuah serikat negara. Lalu yang keempat, pembahasan tentang perkembangan kedaulatan rakyat di Indonesia, di mana ada beberapa periode dalam perkembangan kedaulatan rakyat Indonesia. Yang pertama ada periode 45 sampai 59, di mana periode ini dikenal dengan Orde Lama, di mana periode ini terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer, di mana sistem kedaulatan rakyat itu lebih menonjolkan kepentingan individu dan golongan daripada bangsa dan negara. Jadi lebih mementingkan urusannya ini pribadi dan juga kepentingan golongannya, misalkan partai-partainya ya. Jadi hanya individunya orang itu dan juga partainya. Dimana semua itu dikarenakan peranan parlemen dan partai itu lebih menonjol daripada yang kepentingan rakyat, sehingga sistemnya itu cenderung liberal. Yang dimana banyak di sini banyak partai-partai yang egois, yang dimana akhirnya menimbulkan chaos atau semacam permasalahan, di mana ternyata banyak partai tapi menimbulkan banyak masalah seperti itu. Lalu periode 59 sampai 65 di mana ditandai dengan keluarnya dekret presiden 5 Juli 59. Alasan dikeluarnya dekret presiden adalah kehidupan politik yang lebih sering dilakukan oleh pejabat negara, karena sering jatuhnya bangun kabinet, di mana persaingan politiknya itu semakin tajam. Tadi saya bilang semakin banyak partai ternyata malah menimbulkan chaos atau banyak masalah yang akhirnya mereka lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain ya, dari mementingkan diri sendiri dan juga partainya daripada kepentingan negaranya. Akhirnya ya terjadinya politik yang tidak stabil dalam negara. Lalu kegagalan konstituanto, di mana dulu itu konstituanto itu lembaga legislatif saat itu, di mana dalam menyusun undang-undang dasar baru itu sebagai pengganti UUD 50, di mana konstituanto itu gagal dalam menyusun UUD yang baru.
Lalu terjadinya gangguan keamanan berupa pemberontakan bersenjata di daerah, di mana pada saat itu banyak pemberontakan, misalkan di mana ingin merdeka dari Indonesia, di mana akhirnya terjadinya gangguan politik dan juga keamanan ya. Lalu di mana pengertian dari UUDS 1950 atau Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden. UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat atau RIS menjadi UUDS RI. Dalam sidang pertama babak ketiga rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950. Lalu ada isi dari Dekret Presiden. Tadi kan alasan dari Dekret Presiden. Kali ini tentang isinya. Isi dari Dekret Presiden adalah pembubaran konstituante, berlakunya kembali ke UUD 45 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950. Lalu akan dibentuk MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, dan DPAS, Dewan Pertimbangan Agung Sementara, atau kayak semacam itu sekarang itu Mahkamah Agungnya gitu ya. Kalau dulu namanya DPA. Nah gitu. Lalu dengan adanya Dekret Presiden tersebut, sistem pemerintahan kembali ke UUD 45. Namun pelaksanaannya itu terjadi penyimpangan terhadap UUD 45 dengan munculnya sistem demokrasi terpimpin. Pelaksanaan demokrasi terpimpin itu cenderung bergeser menjadi pemusatan kedaulatan pada presiden, sehingga kedaulatan rakyat itu tidak tercapai. Misalkan pembentukan MPRS dengan Perpres nomor 2 tahun 1999, yang dimana juga segala kebijakan itu harus dari presiden semuanya. Jadi semuanya itu harus mengikut apa kata presiden seperti itu. Dimana akhirnya terjadinya penyimpangan terhadap UUD 45. Lalu periode 1966 sampai 1998 ditandai dengan lahirnya Orde Baru. Kalau tadi kan pada saat sebelumnya itu Orde Lama yang dimana dipimpin oleh Presiden Soekarno. Kali ini Orde Baru dipimpin oleh Presiden Soeharto. Di mana Orde Baru itu bertujuan melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni dan konsekuen, serta mengganti sistem demokrasi terpimpin menjadi demokrasi Pancasila. Namun dalam pelaksanaannya, Orde Baru tidak mampu membawa masyarakat dan bangsa pada kehidupan yang demokratis. Karena hal ini terjadi penyelewengan demokrasi Pancasila dengan membungkam rakyat yang kritis terhadap pemerintahan yang melakukan penyelewengan-penyelewengan seperti KKN, terus pembatasan hak-hak politik rakyat, dan lain-lain sehingga kedaulatan rakyat itu tidak tercapai. Lalu periode 1998 sampai sekarang, di mana pelaksanaan kedaulatan pada masa ini lebih terbuka dan demokratis. Pemerintah mulai membuat kembali komunikasi dengan rakyat secara terbuka dan transparan. Pada periode 98 sampai sekarang itu dikenal dengan era reformasi, di mana waktu itu rakyat bersama-sama berjuang untuk melawan pemerintahan Soeharto yang akhirnya turun dari tahta presiden dan akhirnya dikenal dengan era reformasi. Di mana lalu ada bukti pelaksanaan kedaulatan rakyat yang demokratis adalah diselenggarakannya pemilu pada masa itu yang diikuti oleh 48 partai politik. Lalu perkembangan selanjutnya, kedaulatan rakyat itu semakin meningkat, di mana puncaknya itu dilakukan pada pemilu 2004, di mana pemilu 2004 itu dinilai sebagai pemilu yang demokratis, karena keterbukaan dan transparansi terlihat nyata. Di mana lalu ada pemilihan anggota legislatif yang sangat terbuka, kemudian terlebih lagi pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung, sehingga rakyat dapat menentukan keinginan dan harapannya sendiri. Tetapi dalam periode 98 sampai sekarang ini tetap ada kekurangannya ya, yang dimana belum menjalankan seutuhnya dari sistem demokrasi Pancasila yang dianut oleh Indonesia. Oke, cukup sekian untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.